Anak-anakku yang luar biasa, selamat berjumpa kembali dengan senang belajar ilmu pengetahuan alam. Oke anak-anak, untuk kali ini kita akan mengenal komponen-komponen listrik. Tapi sebelumnya, kita akan membahas dulu pengertian listrik. Listrik adalah energi utama yang dibutuhkan untuk peralatan listrik. Hal ini kalian pasti sudah tidak asing lagi, karena di rumah sudah ada listrik yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumbernya kalian ketahui seperti ini ya. Ya, dari awal mulanya listrik bentuknya ada di gardu listrik seperti ini, terus dialirkan ke perumahan. Oke, untuk komponen-komponen listrik yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat berpotensial tinggi atau kutub positif ke tempat yang berpotensial rendah atau kutub negatif. Untuk arus listrik ini memiliki satuan, yaitu namanya ampere. Nah, gambarannya seperti ini anak-anak ya. Yang dimaksud arus listrik mengalir dari kutub positif. Nah, di sini saya gambarkan ada dua buah baterai. Baterai ini merupakan sumber energi listrik ya. Ini mengalir dari sini, dari kutub positif. Nah, mengalir terus melewati peralatan listrik. Di sini misalkan lampu dan ada avometer ya. Nah, ini nanti lampunya akan menyala, sedangkan jarum avometer juga akan bergerak karena ada aliran listrik tadi dari kutub positif. Tetapi dengan catatan ini harus dilanjut ke kutub negatif. Jadi yang ini juga ke kutub negatif. Kalau ini tidak ada lanjutannya, maka tidak terjadi aliran arus listrik. Maka lampu ini akan mati dan jarum yang ada di avometer ini juga tidak akan bergerak. Yang kedua anak-anak adalah tegangan listrik. Tegangan listrik adalah energi potensial di dalam rangkaian listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Nah, untuk tegangan listrik satuannya adalah volt. Jadi kalau untuk arus tadi satuannya ampere, untuk tegangan satuannya volt. Nah, tegangan listrik kalau digambarkan seperti ini, kalau kalian mendekatkan dua buah kabel, yang satu adalah yang positif, sedangkan yang satu negatif, kita dekatkan bahkan kita sentuhkan, maka akan timbul seperti percikan api. Yaitulah yang namanya tegangan listrik. Ya, anak-anak. Untuk komponen listrik yang ketiga, yaitu resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang berfungsi untuk mengatur kuat arus yang mengalir agar sesuai dengan kebutuhan penggunaan listrik. Nah, atau dengan kata lain, dia adalah penghambat arus listrik. Contohnya, bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini untuk menghambat agar peralatan listrik seperti katakanlah televisi ya. Kalian punya televisi. Nah, ini kalau ada aliran listrik yang masuk, itu di dalamnya sudah ada penghambat-penghambat seperti ini. Karena apa? Karena TV itu tidak mungkin akan membutuhkan arus listrik yang besar sekali, ya. Sehingga harus ada penghambatnya, sehingga TV tersebut bisa menyala tapi tidak meledak. Apabila ini kok dihilangkan, maka dia akan terlalu besar arusnya. Apa yang terjadi? TV tadi akan meledak atau terbakar. Oke. Komponen listrik yang keempat adalah induktor. Induktor atau dikenal juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan, berfungsi untuk menahan arus bolak-balik dan meneruskan ke arus searah. Nah, bentuknya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, jadi ini berfungsi untuk menahan arus bolak-balik karena arus listrik itu ada dua macam ya. Ada arus bolak-balik dan arus searah. Nah, ini fungsinya untuk menahan arus bolak-balik dan meneruskannya ke arus searah. Nah, oke anak-anak. Untuk yang kelima adalah kapasitor. Kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Berfungsi untuk menahan arus searah dan meneruskan arus bolak-balik. Seperti ini bentuk bendanya. Ini biasa disebut dengan elko ya, kalau yang ini elko. Nah, ini adalah nama dari kapasitor. Kapasitor tadi kebalikan dari coil tadi ya. Kalau coil itu berfungsi
menahan arus bolak-balik ke searah, menahan arus bolak-balik dan diteruskan ke searah. Kalau ini berfungsi untuk menahan arus searah dan meneruskan ke arus bolak-balik. Tuh. Oke anak-anak, yang keenam adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub yang berfungsi mengubah arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus searah atau disebut dengan arus DC. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah penyearah, kalau bisa disebut penyearah, ya, karena yang tadinya arus bolak-balik dijadikan menjadi arus searah. Oke, anak-anak. Terus yang ketujuh adalah transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilitas tegangan, dan modulasi sinyal. Bentuknya seperti ini bendanya. Nah, transistor memiliki 3 kaki ya. Transistor memiliki 3 kaki. Ini merupakan alat yang ya sudah bisa dikatakan canggih. Karena apa? Karena fungsinya banyak. Walaupun bendanya satu, tapi fungsinya banyak. Bisa sebagai penguat, bisa sebagai pemutus dan penyambung arus, untuk stabilitas tegangan, bahkan modulasi sinyal. Modulasi sinyal ini biasa digunakan di power amplifier itu, ya, di speaker aktif atau di ampli itu ya. Kalau kalian mengucapkan suatu kata di mikrofon, maka akan mengeluarkan suara yang lebih keras di sound system. Nah, di dalam perangkat sound system ini ada yang alat-alat seperti ini atau transistor, karena apa? Dia juga pengubah modulasi sinyal tadi, yang suaranya yang tadinya tidak keras menjadi keras. Nah, ini adalah hasil kerja dari transistor. Oke anak-anak, yang kedelapan yaitu adalah IC atau integrated circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi satu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Kan anak, kita lihat bendanya. Nah, benda sekecil ini, tapi dia fungsinya banyak sekali. Karena apa? Di dalamnya ada gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor. Dan transistor tadi saya sudah mengatakan, transistor ini sudah termasuk komponen listrik canggih. Ternyata ini lebih canggih lagi, karena apa? Di dalamnya merupakan ringkasan-ringkasan dari transistor. Bahkan dioda juga ada di sini. Resistor juga ada. Resistor, kalau dioda tadi kan penyearah ya, penyearah arus. Kalau resistor tadi apa? Penghambat, ya. Nah, kalau kapasitor tadi penyimpan arus, ya. Yang diintegrasikan menjadi satu. Jadi ini merupakan satu alat, ini merupakan ringkasan dari semua alat tadi. Jadi ini adalah alat yang sudah super canggih. Komponen listrik yang paling super canggih adalah IC ini. Jadi kalau kalian membuka HP atau membuka laptop, komputer, itu dibongkar, di dalamnya pasti banyak alat-alat seperti ini, karena ini adalah alat yang paling canggih dalam komponen-komponen listrik. Fungsinya banyak sekali dan bentuknya juga tidak besar, tapi kecil, sangat ringkas sekali. Oke anak-anak, itu tadi adalah komponen-komponen listrik yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat.